Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu yang berbahagia, yang kami hormati Bapak Dr. Hamim Yarkasi, yang kami hormati Bapak Dr. Untoro Haryadi, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Baikuni, yang kami hormati Ibu Dr. Tuti Hartanti, serta Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam kesempatan sore hari ini. Marilah untuk kuliah umum sore hari ini kita awali dengan doa bersama. Bagi yang beragama lain dipersilahkan, untuk yang beragama Islam kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, sore hari ini kita akan bersama-sama kuliah umum bersama Bapak Profesor Dr. Baikuni, dan tema sore hari ini adalah pendekatan Archipelago dalam pandemi mengatasi pandemi COVID-19. Dan seperti apa dan bagaimana sore hari ini akan dipandu oleh Ibu Dr. Tuti Hartanti, dan untuk sepenuhnya kita serahkan pada beliau. Dan acara ini berkat kerjasama antara Al-Hikmah dengan Basnas Kota Yogyakarta. Untuk selanjutnya, silakan pada Ibu Tuti Hartanti untuk memandu jalannya kuliah sore hari ini. Dipersilakan, monggo. Ya. Terima kasih Pak Samsudin yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memandu acara seminar dengan tema pendekatan Archipelago kali ini. Pertama kali, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan berbahagia sekali saya diberikan untuk memandu kuliah pada sore hari ini. Nun sewu Bapak Profesor Dr. Muhammad Baikuni MA, tadi ada pesan dari rekan saya itu diminta menanyakan apakah Bapak Profesor ini ada hubungannya dengan Insinyur Baikuni yang clear yang pertama di Indonesia, seperti itu Bapak. Saya tidak bisa menjawab karena kata beliau itu dosennya beliau di UGM dahulu, karena kawan saya itu berumur sekitar 85 tahun. Dan nanti mohon diselipkan, saya tidak tahu ini apakah ada hubungan atau tidak. Dan saya untuk yang pertama kali kami persilahkan Bapak Profesor Dr. Muhammad Baikuni MA, Guru Besar Fakultas Geografi UGM, untuk memberikan materinya apa dan bagaimana pendekatan Archipelago ini dapat mempunyai kontribusi dalam pengendalian pandemi COVID 2019. Monggo Bapak, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan nikmat sehingga pada sore hari ini kita bisa berbagi ilmu, belajar, dan siapa yang belajar meningkatkan diri dalam keilmuan, insya Allah akan ditingkatkan derajatnya. Dan selawat dan berkahan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan para pengikutnya, mudah-mudahan dalam barisan itu. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Hamim Yarkasi, Pak Dr. Untoro, Pak Samsudin, Bu Tuti selaku moderator, dan juga dari seluruh pengurus Basnas maupun Yayasan AR Baswedan. Pada kesempatan ini Akademi Al-Hikmah memberi kesempatan untuk kita berbagi ilmu dan pengalaman, dan oleh karena itu saya menjadi pemantik diskusi saja. Ini sebenarnya bukan kayak kuliah di kelas ya, tetapi kita bisa berbagi sehingga kita lebih mengenal bagaimana situasi kondisi mutakhir dan kiat-kiat di dalam melakukan itu. Tadi dikatakan ini Baikuni yang mana, Baikuni siapa gitu ya. Nah, itu ada Profesor Insinyur Ahmad Baikuni,
Itu adalah sahabat bapak saya, mungkin sama-sama dari Solo, saya dikasih nama seperti sahabatnya itu. Ini barangkali ceritanya begitu ya. Tetapi memang semula membawa nama yang cukup besar ini grogi juga ya. Pada periode di mana saya juga mengalami, wah ini nama besar ini. Tetapi kemudian pelan-pelan ya belajar, jatuh bangun, dan ya akhirnya mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Meskipun tidak sebesar setenar beliau, tetapi di mana kita dititahkan, di situ kita laksanakan tugas-tugas kemanusiaan kita, kepemimpinan kita di muka bumi yang kita bisa tunaikan dalam hidup ini. Izinkan saya berbagi, saya nggak bisa ini ya, disable attendance screen sharing. Saya berarti bisa. Di sini saya belum dibukakan untuk, nah sekarang bisa. Alhamdulillah. Saya sharing supaya ada bahan untuk kita berdiskusi. Mudah-mudahan sudah terlihat dan saya coba buat lebih besar. Apakah sudah terlihat ini ya? Ampun, Bro. Bisa, Bro. Silakan. Nah, terima kasih. Kita sudah beberapa kali menyelenggarakan kuliah umum dan saya juga menjadi pendengar ya dari Akademi Al-Hikmah ini, suatu komunitas baru yang kemudian bisa nanti secara terus-menerus kita berbagi, karena di sini banyak sekali para ahli dan profesional dalam bidangnya, sehingga nanti kita bisa secara bergantian begitu ya, bisa ada di sini. Kita melihat bahwa outline presentasi kita ini sambil minum kopi, minum teh silakan sore-sore ini. Nah, terima kasih bagi seluruh peserta yang hadir. Coba berbagi. Ya, pertama, secara singkat peradaban manusia, revolusi industri dan penduduk dunia, pendekatan archipelago, kemudian review teori 3 buku mengenai krisis dan solusi, pengendalian pandemi, strategi kearifan lokal, dan kabar dari sahabat, serta penutup. Nah, dalam waktu yang singkat ini tentu tema ini sangat besar. Ya, satu pendekatan archipelago atau negara kepulauan kita yang kemudian kita coba kontekstualisasikan dalam pengendalian pandemi COVID. Ini ada bermacam-macam hal, tetapi saya nanti akan masuk pada hal-hal yang sederhana, mudah diimplementasikan, dan bisa dikerjakan siapa saja yang pada kesempatan ini hadir. Karena kita akan mengangkat tema-tema kearifan lokal sebagai solusi, dan solusinya adalah juga apa yang kita lakukan sehari-hari melalui kegiatan kita, khususnya kuliner sebagai cara untuk meningkatkan imunitas dan solusi dari kesehatan diri. Nah, ini ada satu brief history bahwa kita sudah masuk ke yang paling bawah, itu information revolution, revolusi informasi. Sebelumnya kita dimulai dengan hunter-gatherer, berburu dan meramu, masyarakat yang berpindah-pindah, dan itu kemudian ada Neolithic Revolution, mulai ada revolusi untuk bertani, dan kaum perempuan di masa Neolithic Revolution itu sangat berperan, di mana banyak sekali kegiatan-kegiatan pertanian yang dikuasai teknologi maupun sistemnya oleh kaum perempuan. Lalu kemudian masa Industrial Revolution, itu kira-kira 200-300 tahun yang lalu, di mana mulai dari Eropa penemuan-penemuan, sehingga kita berada dalam industri yang sangat cepat sekali, seperti sekarang ini. Nah, di masa Industrial Revolution ini, kaum laki-laki banyak dominan, seperti zaman hunter-gatherer itu, siklusnya seperti itu. Nah, di era Information Revolution sekarang, nampaknya kaum perempuan punya kemampuan untuk meningkatkan diri dengan ketekunan dan ketelatenan itu, maka era information ini kita melihat satu perkembangan banyak kaum perempuan juga sangat
cepat untuk memimpin dan mengembangkan ini. Jadi ini semacam ada siklus di dalam kehidupan dan peran-peran itu terutama juga saling berkaitan dan bergantian. Nah, itu ada grafik merah yang sangat menonjol, meningkat itu seperti kurva J, itu menunjukkan jumlah penduduk di mana penduduk dunia sekarang luar biasa, meningkat berlipat ganda sehingga kita jadi kota-kota yang membangunnya dengan meningkat. Nah, ini secara grafis itu digambarkan world population curve di mana pada 10.000 tahun generasi sebelumnya, 10.000 generasi sebelumnya, berarti itu berapa ratus ribu tahun, itu jumlah penduduk dunia tidak pernah mencapai angka 1 miliar. Tapi memasuki tahun 1806 itu dihitung, diperkirakan penduduk dunia sudah mulai masuk angka 1 miliar. Kemudian dalam waktu tidak lama, itu jadi 2 miliar, kemudian 3 miliar pada tahun 60, 74 itu 4 miliar, dan sekarang hampir setiap 12 tahun sekali itu meningkat 1 miliar jumlah penduduk dunia. Jadi ini yang salah satu dinamika background yang nanti juga kita hubungkan dengan beragam penyakit yang muncul karena jumlah penduduk yang sangat tinggi dan juga lingkungan hidup yang ini. Nah, pada 1400-an ini di grafik bawah ini nampak adanya satu penurunan. Ini ada masa pandemi, pada masa itu ada the Dark Age of Europe, abad ke-8 Eropa dan seterusnya, penyakit desentri, malaria dan seterusnya yang kemudian ditemukan, akhirnya orang kembali pulih dan menemukan teknologi-teknologi, dan akhirnya sampai sekarang kita berada pada situasi yang sangat tinggi jumlah penduduknya. Nah, saya beberapa tahun ini, 10 tahun lebih untuk mencoba melihat bahwa grafik ini, atau 20 tahun lalu grafik ini kita diskusikan, apakah betul kita terus-menerus atau akan terjadi stagnasi sehingga tidak tumbuh dengan cepat, atau justru sebaliknya kita akan mengalami penurunan drastis jumlah penduduk. Nah, saat ini kita sedang melihat situasi ini dalam kondisi dramatis. Apakah manusia berhasil untuk survive dalam kondisi lingkungan yang terus berubah, ataukah memang kita bisa mempertahankan kehidupan sehingga jumlah penduduk terus survive dan terus-menerus bisa meningkat, tetapi sejauh mana alam bisa mengakomodasi itu. Nah, ini secara akademik, teori yang dilihat itu sangat dramatis. Nah, kita lihat demographic transition model, ini sedikit ya grafik, tapi nanti saya menjanjikan di belakang setelah ini lebih banyak relax-nya gitu. Tapi mesti kita harus tahu satu data in the past, di masa silam, untuk membuat satu prediksi ke depan. Ya. Nah, pada masa ini ada 3 grafik. Satu yang paling bawah naik meroket ini, grafik biru muda, itu total population. Nah, total population itu adalah angka kelahiran yang merah ini, dikurangi angka kematian, maka terjadi jumlah penduduk. Nah, karena dulu angka kelahiran itu tinggi, tapi angka kematian karena belum ditemukan obat-obatan, makanan yang masih juga kurang, atau sanitasi yang belum baik, maka jumlah penduduk masih rendah. Itu dalam masa pre-industri. Fase kedua terjadi peningkatan besar ketika kelahiran itu angkanya tinggi, tetapi jumlah kematian turun karena ditemukan banyak makanan, Green Revolution, revolusi pangan, dan seterusnya. Tetapi juga ditemukan alat-alat kesehatan, pengobatan, metode-metode kesehatan, sehingga usia harapan hidupnya tinggi, sehingga jumlah penduduknya itu dalam fase kedua, itu transisional, itu meningkat pesat. Kemudian fase ketiga itu transisional, ya masih meningkat, tetapi kemudian ada penurunan karena jumlah penduduk setelah disadari bahwa
ini berpengaruh terhadap sumber-sumber alam, kehidupan, dan seterusnya, itu ada program-program family planning, perencanaan, dan seterusnya, sehingga kelahirannya menurun. Bahkan di Eropa sekarang kadang-kadang orang tidak mau banyak punya anak, atau bahkan tidak mau punya anak, sehingga memang para pendatang itu jadi tumbuh besar di sana. Ya. Nah, kemudian dikurangi death rate yang rendah, maka jumlah penduduk sangat tinggi. Yang terakhir ini adalah satu situasi di mana angka kelahiran rendah, tapi sudah terlanjur jumlah penduduknya banyak, sehingga meskipun angka kematiannya rendah dan kelahiran rendah, jumlahnya masih tetap tinggi. Nah, ini bisa untuk menggambarkan fase berikutnya setelah era ini akan seperti apa. Nah, ini reflektif terhadap demographic transition model, jumlah yang menyebabkan juga jumlah penduduk itu sangat melimpah saat ini, jumlahnya sampai 7, hampir 8 miliar. Sekarang kita coba lihat bagaimana geostrategi Indonesia, tapi sebagai negara kepulauan. Ya. Di ini kita melihatkan satu yang biru itu jalur-jalur sejak zaman era Middle Eval itu, 1400-an, 1200-an itu sudah terjadi pelayaran antar pulau dan ada kerajaan-kerajaan, dan bahkan setelah 1500 itu orang-orang Eropa datang ke Indonesia. Tapi sebelum itu masyarakat Cina, India, dan Arab itu sudah berlalu lalang. Kita pun juga sudah menyebar dengan perdagangan rempah di daerah-daerah itu. Nah, ini semua menghadirkan satu fenomena bahwa sebagai negara kepulauan itu kita punya kebudayaan yang sangat beragam, yang juga punya karena alam sifat dari ekosistem yang ada itu pun juga beragam. Sehingga ketersediaan sumber daya alam dan juga olah budi dari manusia dan tata kelola pada zaman ke zaman itu mewujudkan satu kebudayaan tertentu yang sangat beragam di Indonesia ini. Tidak hanya dari aspek budaya, bahasa, terdiri dari juga teknologi yang digunakan, tata pemerintahan, termasuk juga makanan dan minuman, serta obat-obatan. Ini juga menjadi penting. Ini saya ingin nanti mencoba melihat bahwa archipelago ini jadi hal yang penting untuk kita jadikan kerangka kerja penanggulangan pandemi. Sebagai negara kepulauan, kita juga ada fenomena di mana gempa bumi itu sangat aktif dan sudah terikot selama bertahun-tahun, ratusan tahun ini adanya gempa bumi yang direkod dengan magnitud tertentu sehingga menghasilkan peta seperti itu. Berarti by nature kita sendiri sangat dinamis, sehingga wajarlah kalau kebudayaan Indonesia ini sangat juga fleksibel, dinamis, apa yang hadir diterima, dan karena sifat alamnya pun juga dinamis. Di tropis yang musim hujan, musim kemarau, dan ini memberi satu kesempatan untuk ini semua. Ya, jadi kita di dalam bumi itu dikaruniai oil dan natural gas serta mineral yang luar biasa. Ini banyak cekungan yang ada di petakan, dan inilah sumber daya alam yang kita dikaruniai meskipun banyak bencana, tetapi banyak karunia di dalamnya. Nah, sumber-sumber daya alam ini juga bisa jadi bencana kalau kita tidak bisa berdaulat dan tidak bisa mengelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Inilah tantangan besar supaya kita menghadapi pandemi itu tidak hanya memikirkan virusnya, tapi juga memikirkan dinamika bagaimana bisa bangkit sekaligus berdaulat. Nah, ini dua tantangan besar. Bangkit aja susah, Pak, apalagi harus berdaulat. Ini kita menghadapi satu
tantangan tata kelola pembangunan yang saat ini sedang berjalan. Dan ini memerlukan pemikiran-pemikiran dari Akademi Al-Hikmah dan teman-teman semua ini untuk bisa merancang satu tata kelola sumber daya alam. Tadi juga sebelumnya adalah mitigasi bencana, tapi juga semua itu didasarkan pada tadi Bhinneka Tunggal Ika dari keragaman nilai kebudayaan yang ada di negara ini. Nah, apalagi sumber daya ikan ini juga luar biasa ya. Ini butuh strategi yang benar dan benar agar kita mendapat kebenaran. Kebenaran itu sebuah karunia yang sudah tumbuh ketemu tutupnya gitu ya. Jadi usaha-usaha manusia dan itu sudah bertemu dengan berkah dari Yang Maha Kuasa. Ini kalau kita bisa meneliti dengan baik, menganalisis, memetakan, menata kelola, dan akhirnya mengembangkan nilai tambahnya, maka ya negara ini luar biasa. Tetapi kalau tidak, kita diterobosi oleh kekuatan-kekuatan asing, maka kita mudah diadu domba dan seterusnya. Nah ini pemikiran-pemikiran strategis ke depan ini harus didasarkan juga sebenarnya apa yang dikaruniakan pada kita. Sebab kalau tidak jelas, maka urusan klepon aja bisa jadi rame gitu ya. Ini yang mesti kita berpikir lebih strategis lagi. Dan ya inilah justru kesempatan di saat kita dalam situasi pandemi, maka kita harus melakukan konsolidasi besar dan memikirkan kembali atas karunia dan berkah yang diberikan ilahi pada kita melalui sumber-sumber daya di kita. Tapi memang di situ ada bencana, ada karunia. Nah ini bagaimana kita menata kelola dan ini menjadi kunci dari peradaban kita. Belum lagi juga kita punya coral reef, daerah-daerah dangkal yang memiliki terumbu karang yang sangat indah, yang itu bisa digunakan untuk turisme, pariwisata. Ini era dunia di mana pariwisata sebagai salah satu jasa yang sangat cepat bisa dikembangkan, bahkan daerah-daerah terpencil itu bisa mendapatkan karunia kalau dikelola dengan sebaik-baiknya. Karena di kalangan pariwisata ini bukan hanya ya daerah-daerah yang sudah perkotaan atau aksesnya tinggi, tetapi justru kalau ada daerah-daerah yang sangat frontier, masih origin, virgin, itu banyak ada kelompok-kelompok yang ingin datang menikmati dan itu bisa membayar mahal, sehingga penduduk setempat kalau dia mengelola dengan sebaik-baiknya, dihubungkan dengan internet, maka itu dimungkinkan untuk dikembangkan. Tidak harus investasi mahal dulu, infrastruktur dan seterusnya, tetapi justru kadang-kadang daerah-daerah yang sulit terjangkau, tetapi di sana ada keunikan-keunikan alam dan budaya. Maka karunia ini harus kita pandang sebagai cara berpikir, cara melihat atau pendekatan archipelago tadi. Karunia yang lain adalah kita punya alur laut kepulauan yang Alki 1 itu di Selat Karimata, lalu kemudian ke Selat Sunda, ke bawah, kalau ke kiri ke atas antara Malaysia dan Sumatera itu ada Selat Malaka yang juga penuh dengan perjalanan kapal. Dan yang di tengah adalah antara Sulawesi dan Kalimantan, dan di bawahnya itu antara Bali dan Lombok ada Selat Dalam, yang itu kapal-kapal besar, tanker ataupun selam, kapal selam bisa keluar masuk dari di situ. Nah, sebelah timurnya lagi ada alur laut kepulauan ketiga dengan pintu-pintu yang di bawah itu ada daerah-daerah yang dari Australia ataupun dari Samudra Hindia itu bisa naik terus ke arah Maluku dan ke Maluku Utara dan ke antara Manado sampai kampungnya di daerah
Abner Tindi itu ya, Dr. Abner Tindi tinggal di Talaut sana. Nanti mungkin kasih kesempatan juga untuk menanggapi bagaimana perkembangan pulauan di daerah-daerah tersebut. Nah, ini kalau kita refleksikan kembali tadi secara spasial, ini temporalnya, bahwa terdapat bukti-bukti relief di dalam di kapal Borobudur dan jalur maritim perdagangan rempah. Ini sehingga Madagaskar, keturunan Jawa, itu ada mahasiswa saya yang dari Madagaskar. Kenapa milih ke UGM ke Jogja? Saya ingin mencari nenek moyang saya dari Jawa. Padahal di sana sudah berbahasa Perancis, dipengaruhi oleh jajahan Perancis. Tapi mereka memandang Jawa sebagai sebuah masyarakat migran yang luar biasa. Kalau kita perhatikan relief di Borobudur, Prambanan, dan candi-candi, di samping bercerita tentang seperti ini, dia juga ada cerita-cerita tentang makanan, tentang beragam jenis tanaman, beragam teknologi, dan juga bahkan saya mengikuti teman-teman arkeologi kadang-kadang mereka bercerita tentang pandemi di masa itu atau bagaimana proses healing atau penyembuhan. Bahkan ada family planning sudah ini relief ini bercerita tentang bagaimana mengatur kehidupan keluarga sampai ketatanegaraan pada waktu itu digambarkan di relief ini. Sehingga ribuan relief ini adalah sebenarnya chapter atau bab yang bisa menjelaskan pada kita semua untuk pelajaran masa kini dan masa depan. Di kapal Borobudur ini nampak berbagai konstruksi maupun juga ada sayap dan juga ada layarnya. Dan pernah diuji coba juga untuk pengarungan samudra dan itu berhasil. Dan kemudian kapal itu diletakkan di sana kembali. Nah, juga di sini ada berbagai pola komunikasi bagaimana mengelola lingkungan dan satwa-satwa. Nah, inilah satu pelajaran yang sangat berharga yang bisa dilihat kembali oleh bangsa kita saat ini untuk mencari solusi. Pada abad pertengahan ketika bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke wilayah kita, mereka juga antara bersaing, bersanding, juga bekerja sama. Baik di antara mereka, kadang-kadang ada friksi dan persaingan, atau juga dengan kolega-kolega kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Maka Maluku sejarah yang sangat luar biasa, Singapura belum apa-apa, Maluku sudah 500 tahun yang lalu sudah menjadi satu bandar yang sangat luar biasa. Ternate Tidore misalkan kota di sekitarnya ada Gunung Gamalama itu ada benteng-benteng yang menunjukkan bahwa upaya-upaya menata sumber daya waktu itu yaitu rempah-rempah menjadi kunci dan ternyata perjalanan jaringan peta jalur rempah di antara Arab dan Tiongkok itu seperti jam itu dia dari Arab ke Tiongkok pasti melalui Indonesia, dari Tiongkok ke India Arab melalui Indonesia juga. Jadi ini kita merupakan daerah yang sangat beruntung dikaruniai posisi geostrategis yang luar biasa. Nah, nanti tentu ada ide dan diskusi untuk memperkuat saat ini geostrategi kita seperti apa. Nah, ini ada satu kutipan ya, kemampuan menyimpan makanan lebih dari yang dilakukan sekaligus, berarti kemampuan menjual dan membelinya dalam jumlah besar, dan kota dagang yang dilalui itu memberi pengaruh ya dan mengarahkan pengaruh dari rempah-rempah dan perdagangan ini dari pulau-pulau Indonesia itu ke zaman pencerahan dan revolusi industri, enlightenment dan industrial revolution di Eropa.
Jadi barangkali dengan aroma dan juga rempah-rempah yang itu merupakan pengawet makanan dan juga mampu menghidupkan ya hari-hari malam-malam orang untuk berpikir, berimajinasi, sehingga muncul ya suatu abad pencerahan, diskusi-diskusi para filosof, saintis, dan akhirnya para teknolog yang menemukan era revolusi industri itu dikawani, ditemani oleh kopi, oleh teh, oleh rempah-rempah yang kemudian menggairahkan kehidupan bangsa Eropa sehingga Eropa bisa melakukan satu revolusi industri. Nah, inilah saya kira lompatan besar yang dalam peradaban manusia itu digambarkan seperti itu. Nah, ini yang kemudian, oh kalau gitu ini adalah kesempatan ya. Selama ini kita selalu silau terhadap bangsa asing, terutama bangsa Eropa, Amerika, dan bangsa-bangsa yang maju. Tapi ternyata mereka sebenarnya terinspirasi oleh makanan, minuman, dan ide-ide kebudayaan dari bangsa kita. Inilah saatnya untuk kembali bring back, kita konsolidasi untuk mengembangkan itu. Mudah-mudahan masih diberi waktu nih. Berikutnya ini lebih ke hal-hal praktis, tetapi juga ada 3 buku yang ingin kita sampaikan secara ringkas. Jadi betapa indahnya dan diversity-nya kepulauan kita, sehingga kita sudah waktunya untuk melahirkan konsep teori yang basisnya adalah kepulauan. Nah, selama ini kita silau dengan konsep pembangunan, pendekatan pembangunan, strategi-strategi pembangunan yang lahir dari kontinental, yaitu Eropa dan Amerika. Nah, inilah saatnya ketika mereka ternyata juga sedang mengalami goncangan yang besar, kita pun juga sama, tetapi marilah kita introspeksi bahwa kita menggunakan konsep teori pendekatan strategi archipelago sebagai satu manifestasi dari kedaulatan bangsa kita ini. Tentu tidak mudah karena pengaruh mereka masih sangat kuat ya. Sekarang ditambah Cina yang sangat kuat, mereka saling bersaing dan memperebutkan negara kepulauan Indonesia ini dalam pengaruhnya. Kalau tidak dieksploitasi sumber daya alamnya ya dijadikan bulan-bulanan untuk jual produk-produk mereka. Nah, ini kalau kita hanya bertopang dagu pasti cepat sekali kita akan habis ya. Indonesia ini bisa selesai karena kita terjerat utang luar negeri, semua barang-barang impor lebih murah dan kita tidak mampu melakukan perlawanan produktivitas dan kreasi, serta lebih dari itu adalah strategi pemikiran dan filosofi yang harus kita bangun. Nah, ini lebih teknis, beberapa hal keterhubungan ya, ini menjadi kunci juga untuk mengalirkan informasi, produksi dan konsumsi ke daerah-daerah satu sama lain. Nah, sayang sekali mungkin galangan kapal kita, PT PAL misalkan, harus kita jadikan satu industri strategis yang didukung. Atau paling tidak galangan-galangan kapal rakyat itu harus tetap diberi kesempatan untuk tumbuh, diberi insentif, teknologinya diimprove, dan seterusnya. Sebab kalau tidak, ya kita akan sekali lagi tergantung dan menggantungkan hal-hal ini kepada produk-produk dari luar. Kita pernah mencoba membuat pesawat, sebenarnya sangat bagus strateginya itu antar pulau, tidak harus besar ya, paling-paling turboprop sudah bisa, tetapi ternyata tidak mudah ya secara konsisten itu terbangun. Karena pada sisi lain kita pasti tidak diingini kalau kita bangkit dengan industri pesawat yang memang bisa menganukan antar pulau. Namun itu semua sangat tergantung bagaimana sekarang kita merumuskan kembali dan
melakukan industri strategis baik perkapalan, pesawat terbang maupun transportasi darat yang lainnya. Nah, nanti diingatkan kalau saya sudah hampir habis waktunya. Saya ada sekolah rakyat kecil, namanya Sekolah Rakyat Berdaulat. Nah, ini mengembangkan Archipelago Action Research Expedition. Itu dari mana-mana anak-anak muda, dan mereka mungkin di antara yang pernah istilahnya mampir ke pesantren riset atau Sekolah Rakyat Berdaulat ini bisa ikut hadir di sini, ya, antara lain Dewi dan seterusnya. Nanti kita sharing pengalaman-pengalaman mengapa kita ada sekolah. Ya, kelasnya kelas kandang kambing, tetapi rumah desa, tapi pikiran-pikiran kedaulatan itu kita selalu pompakan. Kita pengen punya kapal seperti ini, ya. Kita sudah menyelenggarakan Archipelago Action Research Expedition, ekspedisi ke berbagai tempat sejak, ya sebenarnya sudah lama, 1983 sudah dimulai, tapi kita kemarin mulai lagi tahun 2014 sampai tahun 2020 ini. Dan nanti tahun 2020 ini kita extend lagi sampai 25. Ya, 5 tahun apa yang sudah bisa kita kerjakan, dan mudah-mudahan saling menginspirasi. Apalagi kapal layar itu dulu, tapi sekarang layar kita adalah webinar semacam ini, seminar online. Ini layar kita. Ya, jadi Akademi Al-Hikmah ini cara menggabungkannya adalah dengan layar seperti ini. Ini luar biasa pertemuan sore hari ini. Nah, 3 buku ini tentu jadi referen aja kalau saya terangkan panjang lebar. Jadi saya menulis tahun 2002 itu tentang pembangunan yang tidak berkelanjutan. Ini refleksi kritis terhadap krisis ekonomi dan ekologi tahun 97-98 berlanjut saya 5 tahun. 2003 baru nampak kita bisa bangkit pulih dan berjalan normal kembali. Jadi it takes time untuk melakukan itu. Lalu ini buku yang tengah ini disertasi saya tentang strategi penghidupan di masa krisis. Kita belajar di era krisis 97 sampai 2005. Kemudian saya terbitkan, saya ujian tahun 2006 dan 2007 saya terbitkan buku itu. Di antara itu yang paling kanan itu membangun pusat-pusat di pinggiran, buku yang ditulis tahun 2004 dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, dan itu 10 tahun sebelum Pak Jokowi meluncurkan nawacita yang ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran. Ini kan berarti apa yang kita pikirkan sekarang mungkin baru 5-10 tahun ke depan bisa diadopsi untuk suatu strategi pembangunan. Nah, sayangnya memang jargon itu bagus, tetapi di lapangan belum sebagaimana kita lihat, ya, karena kita ngecek ke beberapa pelabuhan di ini ternyata masih jauh dari kenyataan satu paradigma yang dibangun tentang poros maritim yang dulu diagungkan. Jadi artinya bahwa konsep pemikiran itu memerlukan kebijakan, dan itu takes time. Dari kebijakan menjadi implementasi dan perubahan nyata, itu it takes time. Maka saya sekarang merubah cara belajar saya ngelakoni, bekerja bersama-sama masyarakat, sekaligus membangun konsep dan teorinya. Sehingga apa yang kita kerjakan, itu built-in di dalamnya kita membangun konsep dan teorinya sekalian. Kita usah nunggu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu kelamaan. Dunia sudah berubah. Maka sebenarnya kita bisa mendengar nanti dari kalangan muda, milenial, Pak Untoro nanti bisa kita kuliah mendengar dari kaum milenial, ya. Mudah-mudahan nanti bisa diagendakan menjadi Pak. Ya, siap. Ya. Jadi kalau kita lihat isinya terkait dengan refleksi-refleksi tentang berbagai kasus kerusakan itu yang menyebabkan kita krisis. Dan solusinya adalah integrasi, ya, kita ekonomi ekologi dan solusi eco-spiritual leadership, ya, menjadi pemimpin di muka bumi. Kita harus menjadikan diri kita sebagai Khalifatullah fil ard, itu pemimpin di muka bumi. Karena itu adalah satu, kita tidak boleh
merusak lingkungan, yang kedua kita tidak boleh menumpahkan darah. Dua itu aja sebenarnya konsep kepemimpinan itu. Artinya lingkungan hidup, penghidupan itu harus dilestarikan, dimanfaatkan sesuai dengan kapasitas, tidak boleh berlebihan, dan terhadap kemanusiaan kita harus saling memuliakan, karena nature-nya begitu, dan kita hadir secara beragam, kita tidak boleh memaksakan kehendak, dan itu satu hukum alam, dan itu semua dari ilahi. Nah, topik yang buku kedua itu tadi sudah saya sedikit gambarkan, bahwa krisis dulu hanya ekonomi ekologi, sekarang krisis pandemi lebih dasar lagi tentang kehidupan, yang kemudian menyangkut ekonomi, PHK, dan seterusnya. Krisis kesehatan ini kesehatan manusia, tapi juga kesehatan bumi. Nah, sehingga kita nampaknya dituntut untuk kembali mempertemukan ekonomi dan ekologi. Dan kalau kita lihat sekarang kondisinya, orang mengatakan ini baru mulai, kita harus mengatasi berjangka panjang dan harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam situasi yang terus berubah itu. Maka ini saya tidak perlu menyampaikan data-data COVID seterusnya, karena itu sudah banyak seminar, webinar seperti itu. Tapi yang saya sampaikan pada sore hari ini adalah perspektif untuk kita berdiskusi itu. Juga tentang membangun pusat-pusat di pinggiran, karena dulu pusat itu hanya satu, di tengah, di Jawa, Jakarta, dan itu di Cendana. Gitu ya. Sekarang dengan otonomi memungkinkan sebenarnya daerah itu mengembangkan diri. Tetapi nampaknya juga belum sebagaimana kita harapkan dari ide-ide pemberian atau pelaksanaan otonomi daerah itu. Otonomi bukan pemberian dari pusat, tetapi sebenarnya inisiatif dari daerah untuk membangun, menata rumahnya sendiri, menata daerahnya sendiri. Tetapi karena masih banyak intervensi dan juga pengetahuan ternyata penting sekali, harus dibangun dari dasar, maka satu ironi, daerah itu memberi 6 izin secara tumpang tindih antara tambang, kehutanan, perkebunan, dan seterusnya, sehingga terjadi konflik-konflik di lapangan. Nah, ini tentu berarti kita harus menyiapkan pengetahuan, dan semacam ini Akademi Al-Hikmah bisa berperan banyak di dalamnya nanti. Terakhir saya gambarkan beberapa kabar dari sahabat, bagaimana strategi kearifan lokal dari berbagai daerah. Ini saya mengutip tadi Bu Dewi Durgarini, seorang gastronomis dari terkemuka di Indonesia yang hadir juga di sini, nanti bisa menambahi, bahwa salah satu pencegahan COVID tadi bisa dilakukan dengan meningkatkan gizi masyarakat, dengan melestarikan budaya gastronomi, dan merawat bumi. Ini adalah satu pola yang oleh nenek moyang kita menjadi jamu yang sekaligus menjadi ramuan-ramuan yang inheren secara ini diramukan di dalam makanan-makanan kita. Juga ini karena berbagai komponen obat-obatan sesungguhnya dari hutan tropis kita, pesisir dan laut kita itu juga mengandung obat-obatan yang luar biasa. Oleh karena itu, kadang-kadang kita membeli instan, bahan-bahan untuk obat-obatan, padahal kita bisa menyediakan itu, dan kalau masyarakat sendiri menyelenggarakan, sebenarnya dia pelan-pelan memberikan pengobatan secara baik dalam makanan dan minuman tradisi yang ada di kita. Nah, di saat krisis semacam ini, maka home industry itu bisa menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang baik. Ini Bu Dr. Durgarini sudah memetakan makanan-makanan lokal di Nusantara ini. Nanti mungkin perlu memberi kuliah umum juga di Akademi Al-Hikmah ini. Karena ini adalah kunci
dasar dari kemandirian juga, makanan, ketahanan pangan, dan juga kedaulatan pangan itu. Saya juga dapat sapa dari mahasiswa Rizka Ananda di Aceh, di Pulau Weh, dan seterusnya. Ada sejumlah makanan yang luar biasa. Kita solusinya ke makanan, ya, sebagai di dalamnya ada obat sebenarnya. Oenpou gaga ini ada 44 jenis dedaunan yang berkhasiat untuk mengatasi berbagai penyakit seperti gula, kolesterol, masuk angin, dan seterusnya ini. Tentu ini khasiat dari kebun sendiri. Kalau kita merawat kebun berarti kita merawat sumber-sumber pangan dan obat-obatan, dan itu artinya kesehatan kita itu juga terkait dengan kesehatan bumi, pekarangan, hutan, dan seterusnya. Kemudian lebu bedah itu bumbu nasi pedas yang merupakan makanan tradisi Aceh yang telah sejak lama, zaman leluhur itu di dalamnya terkandung, ya, obat-obatan untuk penyakit jantung, lambung, dan melancarkan darah. Tentu ini pengakuan dari masyarakat secara tradisional, ini bisa dibuktikan kembali dengan tes kesehatan, dan kemudian inilah kesempatan untuk memadukan antara tradisi dan modern dalam satu solusi-solusi. Kemudian susu B ini di daerah tinggi, di pegunungan tinggi di Aceh, di Gayo, dan di sana ada kopi juga, ada rempah-rempah yang khas ini. Ini seperti di Dieng itu ada ramuan-ramuan yang Purwoceng yang menghangatkan tubuh dan seterusnya, yang cocok untuk daerah-daerah dingin. Nah, ini semua bisa menjadi solusi bagi kegiatan imunitas tubuh. Kepulauan Talaut ini ada bupati yang jelita ini. Mudah-mudahan rakyat jelata bisa terangkat karena bupatinya ini jelita dan ada semangat gitu. Pak Abner Tindi nanti mungkin bisa bercerita, ya, bagaimana masyarakat Talaut patuh terhadap pemerintah karena juga keberanian untuk melakukan terobosan-terobosan dan komunikasi publik, dan juga hal-hal yang secara tradisi mengakar, misalkan kearifan laut tradisi Manee, ada 9 tahapan menghubungkan antara sumber daya hutan dan laut gitu, sehingga ada masa periode masyarakat paham kapan mengambil, kapan melestarikan, dan kapan memproteksi. Tidak boleh sama sekali mengambil karena alam sedang bekerja untuk regenerasi, ataupun laut, ikan-ikan sedang tumbuh, dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa kita explore dari teman-teman yang hadir juga di sini. Dari Maluku itu ada air guraka, minuman sederhana dengan campuran jahe, kacang kenari, disangrai, dan gula aren yang bisa menghangatkan, ya. Apalagi di cuaca sekarang memang pancaroba yang dingin, dan ikan-ikan yang kuah kuning dan seterusnya yang penuh dengan biji pala, cengkeh, kalau kopi ada kenarinya juga gitu. Sesuatu yang sangat nikmat sekali, apalagi ikannya kakap dan kerapu, dan juga mungkin dengan aroma-aroma laut yang lainnya. Nah, ini Rizky Al-Ghifari memberi sapaan informasi kepada saya, dan mudah-mudahan nanti juga saling berbagi. Inilah antara lain sebenarnya, mulai dari yang sangat besar sampai hal-hal yang menarik ini. Ini di situasi di pulau, di Ambon, ada pentaatan dan juga cara masyarakat tetap bekerja, tapi juga terjadi ini. Nah, kalau ada yang sedang kena demam atau apa, batuk, dan ini langsung dikasih makanan-makanan dan ini gitu, ya. Nah, ini semua perlu dipromosikan sebagai, kalau dibilang obat mungkin juga ada tradisi kedokteran yang harus dilewati, tetapi kita bilang aja ini adalah jamu tradisional, makanan tradisional yang meningkatkan herbal yang imun tubuh. Lalu kita coba, jangan lupa kita berrekreasi, ini sebagai kunci dari merawat
tubuh kita dengan menyatukan kembali ke alam. Di Raja Ampat ya kita bisa tetap melihat burung-burung cendrawasih, komunitas merawat ekosistem dengan usaha-usaha konservasi ekowisata. Jadi ini di mana-mana juga ada, bisa kita menggunakan, bahkan di sekitar kita kalau kita mau dan mampu mengerjakan, di rumah kita bisa kita bikin hutan mini atau tanaman-tanaman di mana di situ menghasilkan oksigen setiap pagi dalam mini garden gitu, yang kemudian kita bisa ciptakan atmosfer yang itu akan meningkatkan kenikmatan, yang imunitas juga akan bangkit dari rasa bahagia. Nah, ini pendekatan-pendekatan kita. Kalau orang Jepang dia punya Shinrin Yoku, mandi oksigen di tepi tanaman, hutan, dan seterusnya. Kita bisa bikin kebun kita yang kecil di tengah kota pun, atau bikin pot gantung, dan seterusnya yang kita bisa ini. Ini terakhir, apalagi ya? Ya sudahlah, ini intinya adalah bagaimana kita mengubah mindset ya, dari kecenderungan kita kontinental, ikut-ikutan negara lain, menjadi ke archipelago paradigm, cara pandang di mana setiap daerah punya potensi dan punya solusi untuk menghadapi pandemi COVID itu. Dan kita meyakini tadi apakah dengan cara mulai kehidupan sehari-hari, menata ulang bagaimana makan, minum, dan juga kita menyelenggarakan gotong royong dan rekreasi di keluarga dan komunitas kita menjadi kekuatan bersama. Itu saja pancingan diskusi, karena saya tidak harus menyampaikan data-data COVID karena itu sudah terlalu banyak dibahas di berbagai webinar. Yang saya sampaikan kali ini adalah lebih membongkar cara pandang, paradigma, dan solusi-solusi konkret melalui tadi gastronomi, makanan tradisional yang kita hidupkan dari hasil bumi kita sendiri. Karena itu solusinya tidaklah serumit ya, seminar-seminar yang sangat data minded. Saya lebih perubahan cara pandang, perubahan mindset, dan langsung tentu kita harus ada data, tetapi perubahan perilaku yang kita kembangkan, ilmu oleh kandilaku. Itu saja Pak Untoro dan Ibu Tuti Hartati, terima kasih. Silakan kita berdiskusi. Ibu Tuti. Silakan Bu Tuti. Terima kasih atas pencerahan berbagai hal pada kita semua yang ada kaitannya dengan membuka wawasan kita, membuka mindset kita, bagaimana kita bisa merubah perilaku kita dari awalnya cara pandang, kemudian menjadi perilaku, dan bagaimana kita menerapkan dalam tindakan kita sehari-hari, baik itu makanan kita yang sudah mengandung obat-obat dari alamiah, kita kembali ke bumi seperti yang diaturkan oleh Bapak Profesor tadi, kemudian bagaimana kita menghidupkan industri yang membumi, bagaimana kita membuat wawasan kita supaya kita tidak kalah bersaing dari orang asing, terutama dalam kaitannya dengan persaingan dengan orang Cina, yang produk-produk Cina itu hampir membinasakan kita semua. Ini sangat menarik sekali apa yang diaturkan oleh Bapak Profesor. Ya, monggo Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya atau menanggapinya, kami persilahkan, karena tadi memang sangat menarik, dan kalau dibicarakan detail mesti tidak cukup 1 hari 2 hari ya Bapak. Karena ini sangat sangat bagus, bisa meliputi berbagai macam hal, tidak hanya dari tanam-tanaman, oksigen, kemudian makanan, kemudian obat-obatan, kemudian cara pandang, kemudian mindset, kemudian perubahan perilaku, pokoknya berbagai macam, yang intinya kita harus berubah, tidak hanya berdiam diri saja seperti ini supaya kita tidak binasa negeri kita. Matur nuwun, monggo silahkan bagi pemerhati atau penanya, monggo silahkan, siapa? Dr. Nur. Atau saya bacakan dari chat yang ada? Mungkin dibacakan dari chat, ada banyak itu, Bu Moderator. Saya bacakan dari chat. Tadi saya lihat ada dari
Bapak atau Ibu Maimun ini ya dari Lampung. Izin bertanya, bagaimana menurut pandangan Prof agar pemerintah dan bangsa Indonesia mampu mengkonstruk sendiri sumber daya alam dari berbagai potensinya sehingga rakyat Indonesia makmur, sejahtera, aman, dan tidak miskin serta banyak pengangguran. Tidak selama ini SDA cenderung diserahkan kepada pihak asing pengelolaannya dengan cara MOU. Mohon penyerahannya, Prof. Ya, menarik ini Bu Maimun, ini langsung menohok pada soal kedaulatan. Iya. Memang ini problematik besar karena mungkin sistem politik kita terlalu mewah ya. Bukan sehingga kita butuhkan banyak sehingga akhirnya kita menjual ya, sumber-sumber sesikan ke pihak asing. Nah ini sebenarnya harus kita punya keberanian, resolusi dan memberi peringatan pada pemerintah ya, kita kan rakyat nih dan juga parlemen. Nah, kita sebagai wakil rakyat kita, wahai wakil rakyat, dengarkan suara kami ya. Suara berdaulat ini, rakyat berdaulat. Satu tadi mari kita kembali berpikir, mindset kita bentuk dalam kerangka negara yang memiliki sumber daya alam, budaya yang beraneka, ya, Bhinneka Tunggal Ika itu betul-betul diimplementasikan di dalam strategi pembangunan, ya, tidak hanya diupacarakan atau dijadikan pakaian adat ke sana kemari, tetapi kita jualan sumber daya kita ke pihak asing. Maka memang ini butuh pemikiran bagi para dosen memikirkan kembali ya teori-teori pembangunannya di ekonomi, bagaimana manajemen ekonomi, kebijakan, bagaimana manajemen kebijakan yang tadi mengutamakan pada rakyat berdaulat. Memang mungkin tidak terlalu pertumbuhan cepat, tetapi kalau kita bisa mengembangkan akar pertumbuhan itu berada di tangan rakyat, maka cepat atau lambat kita berdaulat gitu ya. Maka di depan rumah saya ada tempat kecil untuk namanya Sekolah Rakyat Berdaulat. Kalau kita mau berdaulat itu pertama harus membangun punya sumber daya. Kalau kita sama sekali nol ya tidak mungkin ya. Sumber daya itu bisa yang paling kecil sampai yang besar. Yang kedua kita harus mampu berusaha, menciptakan nilai tambah. Kalau sumber daya itu kita tidak ciptakan nilai tambah, kita serahkan pada orang lain, ya kita hanya dapat peanuts gitu ya, kacang kecil dari royalti atau dari pajak gitu ya. Tapi kalau kita mampu menyelenggarakan berusaha, maka nilai tambah itu ada di kita sendiri. Yang ketiga, kita tawakal. Karena berkah itu dikasih seberapapun, kalau orang tidak bersyukur, tidak bertawakal, maka berkahnya tidak ada. Maka untuk berkelanjutan, berdaulat, maka itu adalah berdaya, berusaha, lan tawakal. Disingkat berdaulat gitu ya. Ini branding yang saya coba kampanyekan ke para mahasiswa saya. Mungkin nanti Bu Dewi Turgarini membantu saya untuk menjelaskan itu, karena dulu dia pernah sedikit banyak sering main ke sekolah ini. Izin ya, Bu Tuti, beberapa menit ini ada Bu Dewi untuk menguatkan. Silakan Bu Dewi. Aduh, mohon izin, saya sih sebetulnya sangat meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Profesor Baikuni ya terkait pengembangan keilmuan dan juga supaya negara kita bisa berdaulat. Saya belajar banyak dari kegiatan yang dilakukan di Kalam riset yang dipelopori ada Pak Subekti, saya lihat yang biasa memfasilitasi kami di kegiatan di Kalam gitu ya. Pada dasarnya adalah kita harus memulai dari diri sendiri, di lingkungan sekitar, dan betul-betul harus yang memang menyentuh kehidupan masyarakat di sekitar kita dulu gitu. Setelah semuanya bisa kita berikan kontribusi yang sesuai dengan keilmuan kita,
kemudian juga membantu masyarakat di sekitar kita bisa lebih sejahtera. Kalau saya tidak jauh-jauh pasti terkait makanan ya, terkait makanan kan ini basic sehari-hari kebutuhan human needs yang paling mendasar dari makanan tradisional, makanan lokal, mengupayakan supaya masyarakat di sekitar bisa mau melaksanakan urban farming, permakultur, kemudian makanan yang diolah bisa mensejahterakan dirinya, keluarganya, kemudian juga bahkan bisa meningkatkan profit gitu ya. Itu sudah sebetulnya sudah berdaulat, mimpi kita kan mandiri di situ gitu. Jadi saya masih banyak harus belajar sama Profesor Baikuni untuk terus mengembangkan keilmuan yang betul-betul menyentuh kehidupan masyarakat di sekitar kita dan betul-betul bermanfaat, tidak hanya bermain di ranah teoritik yang mungkin tidak di masyarakat luas tidak bisa dipahami dan itu tidak bisa berdaulat secara utuh dari hal yang paling mendasar di masyarakat kita. Mungkin itu aja, mohon izin kalau misalnya kurang. Ini adalah membangun Bu, gerakan akar rumput gitu. Butik ya, gerakan akar rumput ini tadi Mbak Maimun ini bagaimana kita bisa terus berdaulat atau makmur ya. Kemakmuran tidak akan muncul kalau tidak ada akar di dalam gerakan masyarakat tadi. Nah, ini yang terus yang saya lakukan, gerakan kepada para mahasiswa saya, jangan hanya indah dalam teori dan kata-kata, tapi perubahan itu dilakukan dengan tindakan nyata. Oke, mungkin ada pertanyaan lain atau harapan lain, silakan. Ya, ini saya bacakan ya, Prof. Dari Bapak Jayus Ngumarno, intinya bagaimana mengubah mindset masyarakat agar sesuai dengan paradigma arsipelego tersebut. Ya, monggo Prof. Ya, Pak Jayus Sumarno, menarik ini. Saya kadang-kadang pergi ke daerah-daerah pelosok di perbatasan laut ya. Misalkan kemarin ke daerah Natuna itu ada Kabupaten Baru yang kemudian di sana ternyata ada keramba-keramba ikan Napoleon yang besar-besar dan itu harganya per kilo itu sampai 1 juta kira-kira gitu ya. Dan itu nampaknya masyarakat bisa ekspor ke Asia Timur ya, ke Hong Kong, ke Jepang, ke Korea, ke Taiwan, ke Cina khususnya juga karena konsumsi ikan ini ke Singapura itu besar sekali. Dan mereka menurut saya mulai coba tidak hanya menangkap tapi membudidayakan. Hal semacam ini tentu menarik contoh bagaimana tidak hanya menyebarkan mindset tetapi sudah bagaimana dilakukan satu inovasi di tingkat lapangan. Nah, ini nampaknya butuh orang-orang pengembang yang konkret di lapangan. Oleh karena itu sekarang mungkin banyak yang ikut dari sini juga, beberapa mahasiswa yang mendampingi di pulau-pulau kecil ya, di kepulauan. Mereka melakukan kuliah lapangan, kuliah kerja nyata, dan itu bisa menjadi bagian dari proses memahami, belajar bersama-sama, dan juga membangun dari akar rumput. Tetapi akar rumput itu kemudian dikoneksikan melalui internet, melalui handphone, karena saya juga mencermati ibu-ibu di sana sambil nunggu habis beri makan ikan, merawat keluarga dan seterusnya, mereka mulai cari-cari entah musik ataupun drama sinetron melalui handphone. Nah, itu kalau bisa diberdayakan bagaimana internet menjadi akses jaringan grassroots, akar rumput, maka sebenarnya Indonesia akan bangkit dengan jaringan-jaringan dari perbatasan, dari pulau-pulau kecil, dan seterusnya ini. Nah, saya memberi kesempatan juga ini karena ada teman yang dari Talaut, Dr. Abner Tindi, ya, dalam perspektif ini bagaimana di sana dan bagaimana masyarakat tadi sebagaimana yang ditanyakan oleh Bung Jayus Sumarno, mungkin bisa turut menjawab. Silakan, Bung Abner Tindi. Assalamualaikum Pak Prof dan Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam.
Baik, saya Abner Tindi. Saya anak asuhnya Bapak Prof. Baikuni. Dan syukur alhamdulillah khusus untuk Talaut kami dalam keadaan sehat walafiat begitu. Terkait perkembangan pandemi COVID untuk Talaut hari ini diduga infeksi itu 6 orang. Tapi memang menariknya di Talaut nanti 6 orang ini tidak lama lagi sembuh. Soalnya pernah terjadi kasus beberapa bulan lalu, ada 2 orang diduga, 4 orang ya, 4 orang juga terinfeksi, tapi tidak berapa lama sembuh. Setelah saya tanya apa obatnya, selain tindakan medis yang betul-betul sangat gencar, itu setiap hari minum air jahe merah. Jadi bisa disarankan ke kita semua, kalau boleh air rebusan jahe merah ini dijadikan minuman wajib karena ternyata bisa sangat efektif untuk membasmi virus COVID begitu ya. Setiap hari ya Pak? Saya bukan dokter, tapi coba teman-teman mungkin dari UGM dan kita semua yang hari ini sedang bergabung di webinar ini, coba diteliti jahe merah. Itu mungkin bisa direkomendasikan untuk salah satu obat virus corona. Jamu ya? Oke. Kalau obat nanti... Kami ada di perbatasan Indonesia-Filipina. Itu berasal dari, kalau saya pribadi, nenek moyang kami yang perempuan itu dari Filipina, sedangkan laki-laki dari Cina Selatan. Yang Cina Selatan itu namanya Tan Tiong Hee. Itu nenek moyang kami, saya sudah lihat sejarahnya begitu dalam daftar silsilahnya. Dan perempuan itu namanya Dohila. Dan itu lahirnya sebagian ini generasi kami, mungkin sebagian besar memenuhi Talaut. Ada juga campuran dari Portugis dan Spanyol. Tapi kebanyakan ini ras kami dari Filipina dan Cina Selatan. Jadi itu perpaduan 2 ras itu begitu. Apa yang sebetulnya hari ini sedang saya gumuli, karena tadi saya sangat berterima kasih ke Pak Prof. Baikuni sudah menjelaskan sangat detail tentang geostrategi kita dari segi arsipelagonya. Saya justru sangat ingin bangsa kita tadi dikaitkan dengan membangun dari pinggiran, itu betul-betul kita melihat dari pinggiran. Contoh umpamanya di Talaut begitu ya. Sebetulnya ada begitu banyak potensi yang boleh kita bangun bersama. Kalau tadi Pak Prof lihatkan jenis-jenis ikan begitu ya. Nah, kalau di Talaut itu tuna mata besar, ikan tuna mata besar. Ini melimpah ruah, tapi sampai hari ini tidak ada intervensi dari pemerintah untuk mengelola itu. Sehingga ini sangat disayangkan. Doakan saya ini sedang berproses untuk pindah di Kementerian Dalam Negeri. Semoga saya bisa di ACC di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. Ini hari ini sedang berproses. Dan saya sangat rindu berkolaborasi dengan Pak Prof. Baikuni dan kita semua yang ada di sini, supaya bisa membangun bukan hanya kawasan timur Indonesia, tapi keseluruhan Indonesia kita itu. Saya balik ke Talaut. Tadi diperlihatkan oleh Pak Prof. Baikuni bagaimana kami di Talaut itu, kenapa angka COVID ini sangat rendah. Satu, memang masyarakat di sini, saya kan hari ini sedang dinas di pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya PNS di sini. Saya melihat kepatuhan masyarakat itu luar biasa. Saya lihat ketika di lingkungan sosial masyarakat, di pasar, semua pakai masker. Mau bermain saja anak-anak itu pakai masker. Jadi memang betul-betul ketaatan luar biasa, apalagi di tempat-tempat ibadah, di masjid, di gereja. Itu sampai hari ini pembatasan jarak sosial itu betul-betul padahal Sulawesi Utara, Talaut khususnya, tidak ada PSBB. Tapi di ruang-ruang publik itu betul-betul ini diberlakukan. Sehingga angka COVID ini hampir memang nyaris
0,00 sekian tadi hanya 6 orang, itu pun diduga. Dan itu pun pelaku perjalanan dari luar. Kalau untuk masyarakat lokal hampir tidak ada seperti itu. Jadi kepatuhan di sini sangat luar biasa. Baru memang tadi saya sangat tertarik dengan yang dikatakan Pak Prof, bahwa air Goraka yang tadi minuman dari Maluku itu yang dilakukan di Talaut. Kami ada warisan lokal, kearifan lokal nenek moyang kami, air jahe dan kalau bahasa Talaut itu Brahmakusu begitu. Itu salah satu ramuan yang ekstraknya bisa membasmi kuman. Dan mungkin bisa diimplementasikan ketika COVID ini, daripada kita ambil di Cina, vaksin dari Cina belum tentu juga. Indonesia kan sangat luar biasa. Di webinar ini, monggo Al-Hikmah bisa merekomendasikan ke pemerintah bangsa kita, Kementerian Kesehatan, untuk mendatangkan pakar-pakar yang sangat kompeten meneliti ini, sehingga tidak perlu lagi impor vaksin dari Cina. Bahkan saya dengar ada beberapa orang yang disuntik untuk percobaan. Wah, ini bisa repot kan begitu ya. Kenapa Indonesia tidak melakukan sendiri kan? Iya. Oke, kembali ke Talaut. Jadi selain kepatuhan masyarakat di sini sangat tinggi, budaya kearifan lokal sangat tinggi di sini. Kami ini sebetulnya bukan nama NKRI. Kabupaten Kepulauan Talaut tidak mau NKRI ini tercabik-cabik. Mungkin saya mengundang Bapak Ibu sekalian, kalau ada waktu ke Talaut sangat aman, tapi tentunya tetap protokol kesehatan itu tetap dipatuhi begitu ya. Kita akan melihat ada beberapa potensi lokal yang perlu kita intervensi bersama. Pak Prof monggo dengan timnya. Yang pertama, Abaka. Jadi Talaut ini, kalau saya prediksi, saya melihat saja dengan ya kira-kira, saya tidak ada keahlian di perencanaan wilayah, ilmu yang dimiliki oleh Pak Prof Baikuni dan seluruh timnya. Tapi ketika saya melihat, Talaut ini kalau dihuni 1 juta orang itu masih bisa, Pak. Jadi kalau 1 juta orang tinggal di Talaut ini untuk menampungnya. Itu kira pertama. Yang lokal di sini selain ikan yang memang sudah kita lihat bersama di barat itu pisang Abaka, Pak Prof dan Bapak Ibu sekalian. Pisang Abaka ini itu sudah mendapatkan lisensi dari Kementerian Pertanian bahwa Abaka Laut Merah itu memiliki grade A, dan Abaka ini itu salah satu bahan baku uang dolar Amerika Serikat. Pisang Abaka. Dan ini tidak dikelola dengan baik di Talaut. Jadi saya memang sedang memperjuangkan ini bersama teman-teman. Ini potensi yang luar biasa ini, tapi ini tidak dikelola. Jadi pisang Abaka. Baru yang kedua, mungkin ini yang terakhir yang saya mau katakan, bahwa Talaut ini memiliki limpahan kelapa yang betul-betul masih orisinil, Pak. Jadi mungkin kelapa ini itu bisa menjadi bisa menjadi modal bagi bangsa kita, khususnya masyarakat pesisir, diolah dan dijadikan produk apalah kira-kira. Baru saya menyayangkan satu lagi, ketika saya kembali ke Talaut menjadi pegawai negeri sipil di sini, waktu itu ini kan Talaut krisis sering mati lampu, dan mungkin juga di beberapa wilayah di Indonesia. Saya memiliki jaringan kincir angin di Belanda, Pak, yang panjang kincirnya itu tingginya kurang lebih 40 meter, dan lebar turbin itu 18 meter. Waktu itu dari perusahaan Belanda siap bekerja sama dengan bangsa kita. Artinya satu turbin itu kan biaya 5 miliar. Dan mereka bisa bangun dulu, nanti tinggal bagi hasil, dan akan ada ahli teknologi, anak-anak yang pintar dari Indonesia, terus Talaut itu disekolahkan di Belanda. Tapi ini tidak pernah jadi. Saya silakan Pak Prof dan teman-teman bisa menindaklanjuti ini. Barangkali
Bapak-bapak bisa membangun ulang komunikasi Keplan, sehingga kami Talaut dan beberapa daerah yang lampunya masih mati-mati, itu dalam paradigm membangun dari pinggiran ini itu bisa di-cover, karena kita tahu bersama energi listrik ini kan sangat dibutuhkan di mana-mana. Saya kira itu Pak Prof dan teman-teman sekalian. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ya. Ini kelihatannya masih banyak sekali pertanyaan, Bapak Profesor, tapi ada satu saja yang akan saya bacakan karena banyak sekali yang tertarik dengan tema kita kali ini, yaitu yang berasal dari Ibu Dr. Siti Nur Yainab. Bagaimana peluang dan tantangan negara arsipelago dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan bagaimana strategi untuk mempercepat berakhirnya pandemik tersebut. Matur nuwun. Wah, ini pertanyaan mendasar. Biasa, mendasar sekali. Yang terakhir tadi ya. Ya, geograf yang belajar tentang bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Sehingga kembali, menurut saya formulasinya ya kembali kepada aturan bagaimana kita sebagai manusia itu sudah dititahkan menjadi pemimpin di bumi adalah satu, kita tidak boleh merusak lingkungan. Yang kedua, kita tidak boleh menumpahkan darah. Artinya lingkungan hidup ini adalah bumi di mana kita hidup, berpijak, dan tidak boleh menumpahkan darah berarti kita sangat-sangat menghargai kemanusiaan. Oleh karena itu, kemanusiaan yang adil dan beradab dan lingkungan lestari ini menjadi kunci dari bagaimana kita mengatasi pandemi. Tentu ini kita perlu istighfar banyak karena manusia ini yang banyak melakukan kerusakan bumi kan. Coba bayangkan pada masa kemarin itu ya, berapa jumlah pesawat yang membuang jutaan liter aftur ke angkasa. Ada yang lagi malam, siang, sore, dan seterusnya pagi hari. Itu di atmosfer kita itu pesawat luar biasa. Nah sekarang pesawat semua grounded kebanyakan, mungkin tinggal 10% aja yang terbang untuk kepentingan tertentu yang sangat urgen ataupun ini. Nah kemudian itu kan berarti saat ini manusia telah membuang polusi ke udara, belum cerobong asap dari pabrik, belum knalpot, berapa kapal yang melintasi udara dan berapa kompor yang sedang menyala sekarang ini, berapa listrik yang lampunya sedang hidup, dan itu luar biasa. Tadi kita bayangin ya di Jawa makmur listrik jarang mati ya, kalau mati sedikit aja sudah gulung-gulung istilahnya. Tapi di pulau-pulau kecil, ya, bayangkan tadi ketidakadilan ini masih banyak terjadi. Dan oleh karena itu tadi clean energy, wind energy ini sangat baik. Menurut saya Akademi Al-Hikmah ini harus mencoba punya action research ya di pulau-pulau kecil. Saya pikir kita mesti diskusi lagi Saudara Abni Tender, ini dokter dalam bidang kebijakan, inovasi kepemimpinan dan kebijakan ya, dan kembali ke sana. Dan saya kira link tadi kita coba belajari bersama, dan kemudian tentang clean energy, karena wind energy di kepulauan ini luar biasa. Tinggal kalau itu sudah ada, nanti kemudian ada pabrik es untuk mengambil membuat balok-balok es untuk menangkap ikan, dan ikan bisa diekspor ke Jepang dan ke nilai-nilai tambah yang lain. Saya kira itu menarik sekali untuk di-exercise kembali. Nah, paling tidak potensi wind energy ini bisa ini. Kalau 5 miliar saya kira untuk sebuah inovasi di daerah seperti itu tidak terlalu mahal ya dibanding kemacetan di Jakarta. Itu sehari berapa puluh miliar itu ya energi dibuang di Jakarta, kemacetan di kota-kota. Itu kita konversi ke ke kepulauan, sehingga nanti kalau di sana ada itu, lalu di
pulau mana bikin exercise energi matahari dan seterusnya, sehingga kita punya betul-betul tadi gerakan akar rumput. Meskipun akar rumput tidak harus mesti kecil ya, tapi yang mengakar pada tadi learning proses. Tadi perusahaan di Belanda juga bersedia untuk semacam ini dia melakukan transfer teknologi dan seterusnya. Nanti barangkali perlu kita bicarakan lebih lanjut mengenai hal ini. Bu Dokter, tadi saya belum menjawab. Jadi kembali kepada pola hidup menurut saya, Bu Dokter. Dan pola hidup ini kembali kepada kearifan traditional healer. Penyembuhan di daerah-daerah itu ada mungkin apa yang disebut sebagai dukun kesehatan dalam arti positif ya. Karena dokter adalah produk dari universitas, dari pendidikan formal, tapi dukun adalah produk dari kearifan-kearifan yang saya kira itu juga harus kita hargai dalam sebuah proses real bahwa mereka problem solving di masyarakat. Tentu yang bukan dukun yang lain-lain ya, tentu ini banyak sekali traditional healer yang di daerah-daerah itu luar biasa. Saya sering menemukan orang-orang yang punya kearifan yang luar biasa. Kadang-kadang saya pernah diajari, tapi ini bukan di Indonesia, dari Kanada. Kepulauan di Kanada kan negara kepulauan juga ya, dari Inuit sana. Coba dipegang ini batang besar di pohon ini. Lalu katakan sesuatu agar energi-energi negatifmu itu bisa diambil oleh pohon. Ini harus ada proses mengalami dan pengalaman. Itu yang sering diajarkan di Kalam, di sekolah rakyat berdaulat adalah kita menyesuaikan frekuensi kita dengan alam sekitar, lalu kita mengalami bekerja dalam konteks dan situasi alam tadi yang sesuai dengan daya dukung, daya tampung, dan dinamikanya tadi, lalu kita jadi pengalaman. Nah, pengalaman adalah akumulasi ilmu yang dipraktekkan. Itu kira-kira, Bu Dokter, mungkin saya belum menjawab dengan baik, tetapi intinya adalah keseimbangan kehidupan tadi. Dan kalau Ibu percaya yakin nanti dia mungkin Pak Bekti ini ada di sini, dia seorang pengembara, nanti bisa kontribusi. Wirid zikir itu juga menghidupkan sel-sel di dalam tubuh kita. Kita beri sedekah kata-kata yang baik sehingga semua sel dalam hidup kita ini berisi kalimat ilahiyah gitu. Itu juga satu pengobatan yang luar biasa, yang kalau kita baca Quran itu juga satu pengobatan yang luar biasa. Oleh karena itu saya punya grup WhatsApp. Terus kemudian salah satunya adalah wawasan Al-Quran, WA itu wawasan Al-Quran. Saya yakin itu, dan saya kira umat manusia harus kembali kepada jalan cahaya, karena itu tidak semata-mata rasionalitas mata, karena kita tahu bahwa ada keterbatasan. Tapi dengan jalan cahaya, itu kita banyak sekali merasa bersyukur terhadap situasi kondisi yang ada. Syukur adalah sebuah metode pengobatan yang saya kira juga luar biasa, dan saya kira Ibu bisa nanti berbicara dalam keahliannya, tetapi kemudian didialogkan dengan spiritualitas kesehatan. Saya kira itu. Saya bisa minta bantuan juga supaya kita ada diskusi. Gini Prof, dalam pendekatan kesehatan sekarang juga tidak melulu pendekatan fisik dan mental saja, tapi sudah masuk ke bio, psiko, sosio, kultural, spiritual. Jadi sekarang pendekatannya sudah komprehensif. Nah, dengan peluang-peluang tadi, kan kearifan-kearifan lokal itu kan merupakan peluang. Nah, itu kan secara pengalaman, itu kan memang bermanfaat. Nah, bagaimana kalau dilakukan penelitian? Ya, jadi didukung dengan penelitian secara ilmiah supaya kearifan-kearifan lokal ini bisa diangkat, tidak hanya untuk daerah lain di Indonesia, kan Indonesia kan cukup luas. Kalau sudah
penelitian bisa diangkat untuk yang lain maupun untuk luar negeri, seperti apa yang dilakukan oleh China, Taiwan, Korea, dan sebagainya, yang potensi-potensi lokal itu sangat digali, tetapi didukung dengan penelitian-penelitian ilmiah. Nah, profesor kan ada di perguruan tinggi, ya. Jadi itu tugas profesor. Tadi kan fenomenanya itu, bagaimana fenomena ini diteliti, ditulis, ya, diteliti dengan metode ilmiah, kemudian ditulis dan dipublikasikan. Terima kasih, Prof. Itu harapan saya. Siti Nur tinggal di mana ini? Di Jogja. Juga kita ketemu lah nanti kapan-kapan. Oh iya, boleh. Tertarik sekali. Saya Pak, partisipan di Pak Untoro, ya. Jadi ikut kajian-kajiannya, pengajiannya, ya macam-macam, beda buku, ya saya mesti ikut. Ya. Monggo, Prof. Ya. Yo, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Prof. Baik. Mantap, ya. Sudah mantan. Panutan kita di Al-Hikmah ini. Silakan, Prof. Ya. Silakan. Ada sahabat saya dari pedalaman Jawa Barat, itu Pak Bekti, dia pengembara dari tempat ke tempat. Mungkin ada pandangan dari kesehatan yang dihubungkan dengan holistik, ya. Kita sekarang healthy, holistik dan happy. Iya. Healthy, kita harus badan sehat. Lalu holistik, kita seluruh kehidupan kita juga sehat. Happiness adalah nafsul mutmainah, gitu ya. Apa jiwa yang bahagia. Ya. Itu yang penting, jangan lupa bahagia. Ya, terima kasih Mbak Tuti. Ya. Bisa nambahin. Ya, Pak Untoro mau nambah? Enggak, sudah itu. Pak Bekti barangkali tadi Prof. Baik. Pak Bekti yang pengelana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya grogi juga ini ketemu para ilmuwan Indonesia ini. Saya mau bercerita sedikit tentang kepemimpinan. Karena nggak bisa pisah, kita daerah kepulauan. Sebenarnya sejak abad pertama, tahun 100, itu kerajaan Salakanegara itu pas di tepi Selat Sunda. Itu pendirinya orang Palawa, India Selatan. Nah, menurut hitungan saya, itu kalau kita bukan negara kepulauan, itu orang Palawa belum tentu sampai ke Indonesia pada abad pertama itu. Yang kedua, dari kerajaan Salakanegara itu kemudian lahir kerajaan Tarumanegara. Nah, kemudian berlanjut sampai lahir pendiri Mataram kuno, Sanjaya. Saya mau mengatakan dari bawah kembali bahwa Salakanegara itu sekitar 300 tahun menguasai Selat Sunda. Luar biasa, 300 tahun menguasai Selat Sunda. Yang mendirikan kerajaan Mataram kuno itu Sanjaya, itu sebelumnya sudah menguasai kerajaan Galuh dan kerajaan Panjalu. Karena dalam orang Sunda itu ada model kepemimpinan, saya lupa kitabnya. Tapi saya mau mengatakan di negara kita ini sekarang itu harus benar, kepulauan itu harus kita kuasai dan model kepemimpinan itu. Karena Sanjaya itu bisa kemudian melahirkan bapak-bapak dan ibu-ibu itu lebih tahu. Tapi saya mau mengatakan betapa sentuhan mereka bisa menguasai Nusantara dalam sekian ratus tahun. Di zaman itu belum ada teknologi. Kalau kita sekarang mungkin bisa menguasai Indonesia tertolong oleh teknologi. Nah, ini hanya dengan alam. Mereka belajar. Nah, kemudian tadi ada laut, itu juga perlu kepemimpinan yang mungkin yang seperti dikatakan Prof. berangkat dari akar. Nah, saya mengatakan bahwa kerajaan Salakanegara itu akar
itu akar prinsip kepemimpinan menguasai Selat Sunda. Nah, Selat Sunda itu mundur jauh sampai ke Nabi Ibrahim kepada keturunannya, kamu harus ke timur. Timur itu sekarang Sundaland, Nusantara yang kemudian jadi Indonesia. Kembali saya tegaskan bahwa kita harus cari model kepemimpinan yang memang berakar dari kepulauan. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Bekti. Terima kasih atas tambahan wawasannya kepada kita semua. Kelihatannya waktunya sudah habis ya. Pak Profesor, Pak Untoro, bagaimana ini mau diakhiri? Waktunya sudah habis. Ya, terima kasih sekali atas semua materinya. Kelihatannya Bapak Ibu masih punya banyak sekali pertanyaan, Pak Profesor Baikuni, tapi kelihatannya waktu yang tidak memungkinkan. Mungkin lain kesempatan panitia bisa mengakomodasi dari usulan-usulan materi-materi yang berkaitan dengan hal ini. Untuk itu, pada Bapak Profesor Baikuni, kepada Bapak Ibu semua, kepada Ibu Dr. Siti Nuryaina, kepada Bu Maimun, kepada Bu Dr. Dewi, dan kepada semuanya saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila saya dalam acara diskusi pada sore hari ini terdapat banyak kesalahan dan kehilafan. Untuk itu saya kembalikan waktunya kepada Pak Samsudin. Silahkan monggo. Silakan Prof. 1 menit. Silakan Prof. Saya kira ada 2 ide dari sini untuk dilakukan tindak lanjut. Pertama dari Talaut tadi tentang energi bersih dan terbarukan, yaitu wind energy. Ya kita harus ada keberanian untuk melakukan riset dan action. Yang kedua ada tentang basis bagaimana kesehatan di Bu Nur tadi. Bu Siti Nur tadi sudah luar biasa menyampaikan dengan singkat bahwa dunia kesehatan sudah berubah, dan yaitu adalah holistik, happy, holistik, dan health. Jadi basisnya adalah kita harus sehat, jiwa kita, diri kita secara healthy, dan holistik. Kita harus memandang kehidupan sebagai environment kita harus secara holistik, dan happiness tadi secara ilahiyah batin kita yang nanti akan kembali kepada yang Maha Kuasa itu menjadi nafsul mutmainnah atau happy tadi. Jadi 3 hal ini menjadi pendekatan yang saya kira perlu tadi mengajak ada riset mengenai hal ini sehingga Akademi Al-Hikmah selalu punya solusi yang basisnya bisa diimplementasikan. Itu usulan Pak Samsudin. Ya. Terima kasih Prof. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak terasa waktu sudah Bapak Ibu, untuk kesempatan kuliah